Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Imar pada bab yang pertama, Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini adalah paman Rasulullah SAW. Jadi Muhammad bin Ali satu kakek dengan Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muttalib. Bani Abbasiyah ini gabungan dari Bani Abbas, Bani Hashim, kaum Syiah dan kaum Mawali. Pada awalnya Muhammad bin Ali bersama dengan 12 orang propagandisnya, salah satunya itu Abu Muslim Al-Khurasani, memprovokasi orang-orang yang tidak suka dengan dinasti Umayyah. Terus kemudian setelah Muhammad bin Ali meninggal, dilanjutkan oleh anaknya bernama Ibrahim Al-Imam. Setelah Ibrahim Al-Imam meninggal pun dilanjutkan oleh Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah bersama dengan Abu Muslim Al-Khurasani membentuk sebuah kekuatan besar untuk melawan Khalifah Marwan, dan akhirnya Khalifah Marwan kedua ini tewas pada tahun 132 Hijriah. Khalifah Marwan ini adalah salah seorang atau khalifah terakhir dari Khalifah Umayyah. Akhirnya sudah habislah Khalifah Umayyah, maka berdirilah dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah, anak dari Muhammad bin Ali. Keturunan dari Abbas, satu kakek dengan Rasulullah SAW. Paham sampai sini? Kemudian kita lanjut silsilah dinasti Abbasiyah. Silsilah dinasti Abbasiyah kelihatan? Dinasti Abbasiyah itu silsilahnya adalah yang pertama, kelihatan ya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Anaknya bernama Abdullah, Abbas, dan Abu Thalib. Abdullah punya anak bernama Nabi Muhammad SAW. Abbas punya anak bernama Abdullah. Abdullah punya anak bernama Ali. Abdul Muttalib punya anak bernama Ali bin Abi Thalib. Ali punya anak 4, 1, 2, 3, 4. Ini salah ya. Muhammad ini punya anak bernama 1, 2, 3, 4. Bernama pertama Musa, As-Saffah, Daud, dan Abdullah. Dari Muhammad inilah keturunan Bani Abbasiyah. Dari Muhammad ini lahir As-Saffah atau disebut dengan Abu Abbas As-Saffah. Kemudian Abu Abbas As-Saffah ini, Muhammad ini punya anak Musa, As-Saffah, Al-Mansur, dan Ibrahim Al-Amam. Ini adik kakak ya, anak dari Muhammad. Kemudian dari Al-Mansur ini lahir Al-Mahdi. Dari Al-Mahdi lahir lagi Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid. Sini boleh kamu tambahin Harun Ar-Rasyid. Dari Harun Ar-Rasyid ini lahirlah Al-Ma'mum. Jadi Al-Ma'mum, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Mansur atau dikenal dengan Abu Ja'far Al-Mansur itu 3 khalifah Bani Abbasiyah yang paling terkenal. Sekarang lanjut. Menurut sejarawan, dinasti Abbasiyah itu dibagi 4 periode. Perhatikan LKS-nya. 1-9 disebut dengan periode Abbasiyah 1, pengaruh dari Persia 1. 10-18 Abbasiyah 2. Ya, pengaruh dari Turki 1. Dari 19 sampai 26 ini Abbasiyah 3, pengaruh Persia 1. Dari 27 sampai 37 ini Abbasiyah 4, pengaruh dari Turki 2. Paham sampai situ? Sekarang khalifah yang paling terkenal itu salah satunya itu Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur anak siapa? Anak dari Muhammad bin Ali, sepupu dari Abu Abbas As-Saffah. Paham sampai situ ya. Dia lahir
Pada tahun 101 Hijriah ibunya bernama Hamimah. Ya, Al-Mansur memiliki kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas, dan otak cemerlang. Ia dilantik menjadi khalifah pada usia 36 tahun. Khalifah ini menjalankan perintah pemerintahan selama 22 tahun. Pada masanya banyak yang telah dilakukannya. Ini kamu bisa lihat. Kemudian mendirikan kota Baghdad menjadi ibu kotanya, dan yang paling penting itu adalah dia mendorong usaha-usaha untuk menerjemahkan buku-buku pengetahuan kebudayaan asing ke dalam bahasa Arab. Dan paling lagi terkenal adalah dia mendirikan perguruan tinggi yang bernama Baitul Hikmah. Ya. Yang kedua itu Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid anak dari Al-Mahdi. Al-Mahdi ini anak dari Abu Ja'far al-Mansur. Jadi Abu Ja'far al-Mansur ini kakeknya. Ya, cucu dari Abu Ja'far al-Mansur. Oke. Harun ar-Rasyid ini menjadi khalifah pada usia 23 tahun. Usahanya juga sama, yaitu menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi. Pada masa Harun ar-Rasyid hidup seorang cerdik pandai yang bernama Abu Nawas. Oke, Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal di Khurasan pada tanggal 3 atau 4 Jumadil Tsani dan setelah menjadi khalifah selama lebih kurang 23 tahun. Yang terakhir Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini adalah bertepatan dengan kakeknya Musa Al-Hadi, yaitu pengangkatan dari Harun ar-Rasyid. Jadi Abdullah Al-Ma'mun ini anak dari Harun ar-Rasyid. Oke, paham sampai sini? Ini bidang-bidang kegemilangannya pada bidang pertanian perdagangan, pada bidang pendidikan, dan perluasan daerah Islam dan penertiban administrasi negara. Jadi pada masa Abbasiyah itu dikenal dengan nama The Golden Age of Science, masa kejayaan umat Islam.